Halo sahabat semua, kembali berjumpa dengan saya, Sir Prodi, dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar tentang selang kemonotonan fungsi, yaitu yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Selang kemonotonan fungsi merupakan salah satu penerapan atau aplikasi dari turunan. Nah, sebenarnya aplikasi turunan itu sudah kalian pelajari pada matematika wajib SMA kelas 11. Namun, itu aplikasi turunan untuk fungsi aljabar. Kali ini, untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 12, kita akan lebih menitik beratkan aplikasi turunan yang di dalamnya selang kemonotonan fungsi khusus untuk fungsi trigonometri. Dengan demikian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menentukan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada grafik Y sama dengan Fx, di mana terdapat berapa titik dalam grafik ini. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Kemudian, ketika kita amati grafik ini, bisa kita dapati bahwa pada selang 1 sampai 2, grafik fungsi Fx naik. Kemudian pada selang 2 sampai 5, grafik fungsi Fx turun. Dan pada selang 5 sampai 10, grafik fungsi Fx naik. Di gambar juga kita dapat melihat bahwa ada titik yang bisa dikatakan hanya diam atau titik stasioner, yaitu titik B dan titik D. Ada juga yang menyebutnya titik balik. Dan ketika kita juga mengamati grafik ini, terlihat bahwa dari titik A ke titik C, fungsi Fx itu cekung ke bawah. Sedangkan dari titik C ke titik E, fungsi Fx itu cekung ke atas. Titik C dan titik E itu dikenal dengan nama titik belok. Jika kita diberikan grafik atau gambar, kita dapat menentukan dengan mudah selang di mana fungsi itu naik, fungsi itu turun, fungsi itu cekung ke atas maupun cekung ke bawah, bahkan sampai dengan titik stasioner dan titik beloknya. Kan? Mudah pasti kan? Tapi bagaimana jika kita hanya diberikan suatu fungsi tanpa grafiknya? Contohnya seperti fungsi berikut. Apalagi ini fungsi trigonometri. Apakah kita harus menggambarnya? Tentu tidak. Itulah gunanya kita belajar saat ini, yaitu salah satu penerapan dari materi turunan. Kita dapat menentukan selang di mana fungsi itu naik dan fungsi itu turun untuk fungsi trigonometri. Jika kita punya Fx, fungsi Fx yang bisa diturunkan f aksen x, maka kita memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, f aksen x-nya lebih dari 0. Yang kedua, f aksen x-nya kurang dari 0. Dan yang ketiga, f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, f aksen lebih dari 0 itu menandakan fungsi Fx naik. Ingat ya, perhatikan.
f aksennya, turunannya yang lebih dari 0, maka fungsi fx-nya dikatakan fungsi naik. Jika f aksen kurang dari 0, maka fungsi fx-nya dikatakan fungsi turun. Sedangkan f aksen sama dengan 0, maka itulah yang dikenal dengan titik stasioner atau titik balik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan soal berikut ya. Tentukan selang di mana fungsi fx sama dengan cos 2x selalu naik dengan selang x itu di antara 0 sampai pi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali syarat fungsi selalu naik. Yaitu syaratnya adalah f aksen x-nya atau turunannya itu adalah lebih dari 0. Berarti kita akan pakai konsep turunan ya. Dan kita turunkan dulu fungsi fx-nya. Kalau fungsi fx sama dengan cos 2x, berarti turunannya adalah min 2 sin 2x. Setelah kita dapat turunannya, kita perhatikan bentuknya itu adalah min 2 sin 2x. Kita buat sama dengan 0 supaya mudah. Jadi min 2 sin 2x sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan 2, didapat sin 2x sama dengan 0. Berarti di sini kita akan mencari sin berapa derajat yang sama dengan 0. Ingat ya, fungsi trigonometri itu periodik. Jadi kita ingat kembali sin berapa derajat sih yang sama dengan 0? Yaitu ada 0 derajat, ada 180 derajat, dan ada 360 derajat. Berarti didapat 2x sama dengan 0, 180 derajat, dan 360 derajat, dan seterusnya. Tapi kita akan melihat syarat selang nilai x pada soal ya, hanya pada 0 sampai pi. Pi itu berapa? 180 derajat, kan? Berarti kita hanya akan mencari nilai x di antara 0 sampai 180 derajat. Nah, kita kembali ke persamaan, yaitu 2x bisa sama dengan 0, 180 derajat, dan 360 derajat. Sehingga kita dapat x itu ada sama dengan 0 derajat, sama dengan 180 bagi 2 berarti dapat 90 derajat, 360 bagi 2 dapat 180 derajat. Nah, ini adalah nilai x. Sesuai ya dengan selang di catatan soal tadi bahwa selang nilai x itu di antara 0 sampai 180 derajat. Nah, kita sudah dapat nilai x yang memenuhi dari turunan yang kita sudah buat, bahwa nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Selanjutnya, untuk menguji di mana f aksennya lebih dari 0, itu syarat fungsi naik ya, maka kita lakukan pengujian. Triknya adalah 0, 90, dan 180 ini kita buat pada garis bilangan. Ya, ada 0, 90, dan 180. Nah, selanjutnya kita pilih angka di antara atau di luar dari yang sudah kita pasangkan di garis bilangan ini, yaitu di antara 0, 90, dan 180 kita pilih satu bilangan. Nah, contoh saya ambil 30 derajat berarti ya. Berarti saya pilih 30 derajat dan disubstitusikan di turunan. Ingat ya, turunannya adalah min 2 sin 2x. Berarti kalau kita ganti x dengan 30 derajat, sehingga didapat min 2 sin 60 derajat. Berarti min 2 kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Kita tidak perlu cari hasilnya, kita hanya mau cari dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. Otomatis kalau min kali positif ya, sin 60 derajat itu kan 1/2 akar 3. Berarti min kali positif berarti min. Otomatis berarti kalau dia minus berarti itu dianggap kurang dari 0. Dengan demikian berarti
untuk selang yang ada di antara 0 dan 90, karena 30 di antara 0 dan 90 kan, berarti itu negatif ya, kurang dari 0. Kurang dari 0. Maka itu kita kategorikan atau kita beri tanda negatif. Di sebelah kanan itu 90 dan di antara 90 dan 180 itu positif. Berarti lebih dari 180 itu negatif. Karena itu berlaku. Kita sudah mempelajari teori-teori pengujian garis bilangan di kelas 11 dan kelas 10 seperti itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa di mana selang itu bernilai positif. Ya, karena kita cari bahwa syaratnya yang kita cari adalah fungsi selalu naik itu adalah f-aksennya lebih dari 0. Otomatis dari garis bilangan yang kita sudah lakukan pengujian ini, itu didapati selang di mana dia bernilai positif itu adalah di antara 90 dan 180. Nah, karena kita sudah dapat selang di mana fungsi turunannya bernilai positif adalah di antara 90 dan 180, maka dengan demikian fungsi naiknya itu pada selang di antara 90 dan 180. Artinya X-nya lebih dari 90 kurang dari 180. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X itu lebih dari 90 kurang dari 180 derajat ya, di mana X itu elemen bilangan real. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Demikian untuk pembelajaran matematika kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan dapat memberikan makna bagi kalian, bahkan dapat membantu kalian di tengah situasi pandemi, menjadi referensi bagi kalian dalam menentukan suatu fungsi itu naik atau suatu fungsi itu turun dengan penerapan turunan trigonometri. Dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran saya selanjutnya.